Baik, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan dialog spesial topik berita di hari Rabu ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan dari pengamat politik dan pemerhati bangsa yaitu Bung Tony Rosid yang sudah terhubung ya, Bang Fahri. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Tony ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu saat ini sudah di mana nih aktivitasnya nih? Saya sudah di Bogor ini. Oh, di Bogor ya. Iya. Baik Bang Tony, di kesempatan ini kami ingin mendengar penjelasan atau pandangan dari Bang Tony mengenai Gubernur DKI Anies Baswedan ya, yang kalau nggak salah Jumat lalu sudah declare menyatakan insya Allah siap katanya untuk maju sebagai Presiden RI pada 2024 seandainya ada partai politik yang mencalonkannya. Karena kan masa jabatannya akan segera habis bulan depan. Nah, dan juga kita tahu di berbagai jejak pendapat lembaga survei ini Anies ini menjadi kandidat terkuat yang bakal ikut mentas di Pilpres 2024 nih. Bagaimana Bang Tony? Dan selain itu juga isu berseliweran ya, banyak isu menyatakan banyak juga yang istilahnya disebut genderuwo atau invisible hand yang ingin menjegal Anies Baswedan ini. Banyak sekali nih. Bagaimana Bang Tony melihat hal ini? Iya. Banyak pihak yang sedari awal mencari tahu apakah benar Anies ini siap maju apa enggak gitu kan. Yang kemudian simpang siur informasi tentang itu, pernyataan maju tidak ada, pernyataan tidak maju juga tidak ada. Tetapi karena memang harapan, ekspektasi masyarakat terhadap Anies itu cukup besar, yang pada akhirnya lahirlah simpul-simpul relawan yang dalam tanda kutip mendorong setengah memaksa kepada Anies untuk maju. Dan meskipun Anies tahu dan sadar betul posisinya adalah seorang gubernur DKI Jakarta tidak elok, tidak layak kiranya kalau kemudian belum selesai, belum tuntas lalu menyatakan diri untuk maju. Nah, baru kemarin Anies berani menyatakan diri untuk maju karena memang sudah ada sidang paripurna. Ada yang menyatakan bahwa akhir jabatan Anies itu adalah tanggal 16 Oktober. Sudah dipastikan, sudah ditentukan, sudah diputuskan melalui sidang paripurna. Dari situlah kemudian Anies berani untuk membuat sebuah pernyataan akan maju di Pilpres. Itu pun tetap diembel-embeli kalau ada partai-partai politik yang mengusung, karena dia sadar betul bahwa dia tidak punya partai, karena itu syarat daripada untuk masuk menjadi capres harus diusung oleh partai yang memenuhi 20% anggota DPR, kursi di DPR, atau 35% suaranya. Inilah yang kemudian apa yang diungkapkan oleh Anies sangat terukur. Satu, ingin menegaskan bahwa Anies akan berakhir di periode pertama DKI Jakarta tanggal 16 dan sudah diputuskan oleh DPR sehingga ada kepastian hukum. Setelah ada kepastian hukum, maka Anies berani untuk menyatakan diri maju. Yang kedua adalah sadar betul bahwa harus ada persyaratan yang dipenuhi. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan kalau memang ada partai politik yang mengusungnya. Yang ketiga, ini soal etika politik. Memang mesti seseorang harus mengungkap dengan memperhatikan image, dengan memperhatikan opini publik. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat luas, tentu tidak berani membuat sebuah pernyataan. Beda dengan misalnya begitu banyak orang-orang yang berani membuat sebuah pernyataan sementara elektabilitasnya rendah, dukungan publiknya rendah, tetapi membuat meskipun itu sah-sah saja, tidak sah-sah saja. Anies bisa mengungkapkan bahwa saya maju ini kan karena memang elektabilitasnya cukup tinggi,
Artinya bahwa masyarakat menghendaki, masyarakat menginginkan, masyarakat punya harapan terhadap dia, dan kemudian dia berani untuk menyatakan diri. Meskipun sebenarnya kita tahu elektabilitas Anies di 3 besar itu kan sudah sangat lama. Kenapa? Juga relawan-relawan begitu cukup banyak. Bahkan informasinya ada sekitar 100-an simpul relawan yang memberikan dukungan dan siap untuk memutuskan Anies for presiden. Tetapi Anies sadar diri bahwa posisinya adalah gubernur DKI, tidak elok, tidak etis, tidak pantas selama masih menjabat sebagai gubernur DKI yang dimana tugas-tugasnya dituntaskan, lalu berambisi untuk ada kesan kemudian dianggap berambisi untuk maju. Karena itu supaya kesan dan kemudian sekaligus memberikan pendidikan politik kepada warga negara, kepada masyarakat secara umum, maka menyatakannya itu setelah sidang paripurna, setelah sudah diputuskan bahwa tanggal 16 Oktober Anies berhenti. Begitu. Baik Bang Tony, jadi memang sudah istilahnya sudah pas, sudah sah gitu ya untuk mendeklarkan seperti itu. Kemudian ada yang menyatakan ini pro kontra ya. Ada yang mengatakan bahwa Anies ada berduo, ada invisible hand ya, tangan-tangan ya yang tidak tampak, ada sebagai bentuk upaya untuk menjegal, untuk menghalangi Anies. Itu terus kemudian di sisi lain ya Anies lihat ada yang mengatakan seorang sekjen partai, ya lihat aja prestasinya, nggak usah dijegal aja, dibiarkan saja. Saya pikir publik paham kok, publik tahu kok ya bahwa indikator-indikator untuk menjegal Anies itu begitu banyak gitu ya. Yang publik itu tahu diantaranya adalah ada orang-orang ya, sekelompok orang yang orangnya teridentifikasi betul, ini orangnya siapa, dan terus melakukan upaya untuk black campaign terhadap Anies. Bukan hanya negatif campaign, lebih pada fitnah, lebih pada black campaign, menyerang. Contoh misalnya yang paling sederhana, ada kesuksesan Anies, mencoba untuk didowngrade bahwa itu bukan prestasi Anies. Ada kesuksesan Anies, dicari angle. Nah, kira-kira angle ini tidak ada pengaruhnya sesungguhnya, tetapi dibesar-besarkan agar menutupi informasi, menutupi data terkait dengan kesuksesan Anies. Dari situ, karena itu terulang-ulang, terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang, akhirnya otomatis kan persepsi publik terbentuk bahwa Anies itu dijegal. Apalagi kemudian misalnya ini sebagai sebuah perbandingan, ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, BPK merekomendasikan si A ini ya berdasarkan temuan bukti-bukti yang ada telah merugikan negara sekian ratus miliar. Ini sebuah pelanggaran, maka layak untuk dididik gitu kan, untuk dipanggil dan kemudian diselidiki tentang dugaan adanya kasus korupsi. Itu tidak dipanggil. Begitu juga ada misalnya ya, sudah diungkapkan di pengadilan, ada 2 terdakwa membuat kesaksian di pengadilan si A ini terlibat karena menerima uang, tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi Anies ya dari awal belum ada kasusnya, belum jelas ada indikatornya bahwa ada kerugian negara terkait dengan Formula E misalnya. Kenapa? Gitu. Kemudian ada beberapa kali framing bahwa Anies itu seolah-olah nyolong, Anies seolah-olah ini dan sebagainya. Terus kemudian hal yang lain lagi terkait dengan ungkapan dari Partai Gerindra, baik itu yang diungkapkan oleh Andi Arief misalnya atau juga SBY terakhir, ya upaya untuk menghalang-halangi partai agar tidak memberikan dukungan kepada Anies ini kan juga diakui dan diungkapkan oleh Partai Demokrat. Begitu juga misalnya lahirnya KIB, ada PAN, ada P3. Ya semua hasil survei membuktikan bahwa P3 dan PAN itu akan memberikan konstituennya, pemilihnya itu mendukung Anies. Dan kemudian juga DPW-DPW-nya itu memberikan dukungan kepada Anies. Kenapa kemudian membuat sebuah keputusan lahirnya KIB yang diidentifikasi sebagai kontra Anies, menghindari untuk memberikan dukungan kepada Anies, bahkan ya diduga, didorong untuk memberikan dukungan kepada calon yang lain. Pertanyaannya adalah gitu kan, mana ada partai berani kontra kepada konstituennya
itu akan berisiko secara elektoral, berisiko terhadap nasib masa depan daripada partai itu. Itu sebuah keputusan yang tidak rasional. Kemudian yang kedua, ya, sementara di sisi lain, antara Anies dengan partai itu tidak ada masalah, antara Anies dengan pimpinan-pimpinan partai tidak ada masalah, antara Anies ya, secara ideologi, madhab politik atau cara berpikir tidak ada masalah. Berarti ini ada faktor ada sesuatu di luar nalar, di luar kewajaran yang kemudian oleh publik dipersepsikan sebagai bentuk penjagalan terhadap Anies. Kalau bicara tentang segala bentuk penjagalan terhadap Anies, indikator-indikatornya cukup besar, ya cukup banyak yang bisa dijelaskan ya oleh publik bahwa memang ada penjagalan dan berbagai tulisan muncul. Ini kalau kita bicara melalui indikator yang media ya, apalagi kalau kemudian kita bicara dengan orang-orang tertentu yang memiliki informasi-informasi valid ya, tetapi tidak bisa dipublish, tidak bisa diungkapkan kepada masyarakat. Ya, karena apa? Ini akan bisa menjadi sebuah tuduhan yang tidak mudah untuk dibuktikan. Tetapi, gitu kan, ya di luar faktor hukum itu bisa dijelaskan dengan rinci ketika kita berkomunikasi dengan saksi-saksi yang melahirkan adanya penjagalan-penjagalan itu. Tetapi lagi-lagi ya apa yang sudah diungkapkan oleh SBY misalnya dan juga Andi Arief ini perlu masyarakat lebih peka untuk menelusuri sehingga bisa memberikan sebuah penjelasan adanya penjagalan terhadap Anies begitu. Baik Bang Tony. Nah mengenai presiden sendiri Bang Tony, di Pilpres 2024 nanti tentunya kan presiden juga harus netral gitu ya, tidak ada intervensi. Nah, presiden-presiden terdahulu itu seperti apa sih Bang Tony terhadap Pilpres tersebut? Kalau kita bicara presiden tidak condong, tidak dukung kepada calon tertentu, itu saya pikir terlalu berlebihan. Tetapi gitu kan, secara individu dia bisa dukung orang, secara pribadi dia punya suara untuk mencoblos. Karena kan nggak mungkin presiden itu nyoblos 3 calon 3-3-nya dicoblos, 3 calon 3-3-nya dipilih, atau presiden golput, kan enggak, tetap punya hak suara. Betul. Dia cocok kepada si A, nggak cocok kepada si B, dia cocok kepada si C, nggak suka kepada si D, itu manusiawi dan itu adalah hak politik bagi setiap presiden sebagai seorang individu. Tetapi dalam posisinya sebagai kepala negara memang harus netral, tidak boleh menunjukkan dan atau indikator yang bisa dibaca publik bahwa presiden ini dukung si A, dukung si B, dukung si C, itu nggak boleh. Ibarat seorang ayah, ini ada anak-anak gitu kan, maka harus memperlakukan anak-anak ini sama, harus memperlakukan anak-anak ini tidak beda satu dengan yang lain, harus memperlakukan anak-anak ini meskipun seorang ayah, kita sebagai seorang ayah ada kecenderungan, oh ini anakku lebih menarik hatiku daripada si B. Tetapi tidak boleh ditampakkan. Apalagi kemudian bersikap terus terang untuk memberikan dukungan kepada yang satu dan tidak memberikan dukungan kepada yang lain. Ini forbidden, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Ini haram hukumnya gitu loh. Dan karena itu maka setiap presiden harus betul-betul menunjukkan sikap kenetralannya. Oleh karena itu ada pihak-pihak mencoba untuk menggoda presiden, untuk merayu presiden, untuk mendorong-dorong presiden agar presiden mendukung calon-calon tertentu, gitu kan? Entah itu karena kebenciannya kepada calon yang lain atau karena memang ada kedekatannya dengan calon tertentu itu soal lain. Tetapi presiden memang secara yuridis maupun etis harus betul-betul menunjukkan sikap netralnya. Karena itu, ya, segala sesuatu yang menimbulkan image ya bahwa atau menciptakan persepsi bahwa presiden itu tidak netral, ini harus dibantah oleh presiden. Maka misalnya ketika presiden saat itu 3 periode misalnya, ya presiden membantah itu inkonstitusional. Ya silakan silakan hak kalian untuk mengusung itu, tetapi saya tetap konstitusional, tidak ada 3 periode. Itu kemudian juga tunda pemilu, presiden langsung mengumumkan bahwa pemilu tidak ditunda, pemilu tetap di bulan Februari 2023, kemudian setelah itu dijadwalkan. Ini adalah sebuah bentuk ketegasan daripada Presiden Jokowi
untuk menghalau semua pihak yang berupaya menggiring persepsi dan opini bahwa presiden itu menginginkan hal yang tidak diinginkan oleh presiden. Begitu juga ketika sekarang ada isu presiden dicawapreskan, gitu kan? Dan dari berbagai pihak ada sejumlah pihak yang mencoba untuk meminta presiden jadi cawapres. Ya presiden harus bantah. Presiden harus membuat sebuah pernyataan yang tegas supaya polemik ini tidak berkembang. Yang dirugikan adalah nama presiden itu sendiri. Begitu juga bahwa presiden diimajinkan untuk mendukung calon tertentu dan tidak suka kepada calon yang lain. Nah, ini mesti juga presiden membuat sebuah pernyataan bahwa itu tidak benar. Jadi kalian jangan mendorong-dorong saya, jangan menggiring saya, jangan merayu-rayu saya, jangan menggoda-goda saya untuk mencalonkan tentu gitu. Kalau di luar itu semua, kalau saya berpikir dengan analisis objektif, analisis politik saya yang objektif, kalau mau rasional, dukung-mendukung presiden itu yang paling rasional mendukung Anies. Gitu. Alasannya? Saya bisa jelaskan mendukung Anies Baswedan, tetapi toh itu tidak dilakukan. Kenapa? Memang presiden harus netral itu. Anies itu potensi, kita bicara tentang elektabilitas itu dan potensi elektabilitas. Kalau elektabilitas itu kan saat ini hasil survei saat ini, ya. Kemudian kita lihat karakter Anies, lihat prestasi Anies, lihat pendukung Anies, lihat rival potensi calon-calon rival yang lain. Anies memiliki potensi elektabilitas cukup tinggi, potensi ya. Kalau sekarang katakanlah misalnya 3 besar, tetapi potensi yang dimiliki oleh Anies dengan semua variabel yang berada di sekelilingnya itu bisa mendongkrak elektabilitas Anies yang cukup besar. Inilah menurut saya cukup rasional ketika ada yang mempersepsi bahwa Anies akan dibegal karena memang ketika Anies dapat tiket susah untuk dilawan oleh siapapun. Saya tidak mau mendahului takdir, tapi berbasis kepada analisis saya, ya, Anies tak kuat. Begitu juga ketika 2012 di DKI, ya, saya membantah semua orang yang mengungkapkan tentang kontra Jokowi. Jokowi itu akan jadi di DKI. Dan saya berani berargumentasi dengan data-data yang ada. Kemudian ketika Pilpres 2014, saya mengatakan bahwa ya bahwa Jokowi tidak terbendung, ya, akan mengalahkan semua lawannya, dan itu terbukti. Gitu. Begitu juga ketika banyak orang mengatakan Ahok 2017 itu akan menang. Saya tunjukkan data, dan satu hari sebelum Pilgub DKI putaran pertama, saya menulis tulisan judulnya Anies berkibar. Ahok tamat, Anies berkibar, AHY pemimpin masa depan. Maksudnya AHY itu kalah, ya, tetapi punya potensi karena dia anak muda. Dan terbukti. Padahal survei pada saat itu mengalahkan Anies. Jadi ini sebuah ketika kita membuat sebuah analisis politik, maka variabel sangat menentukan. Ketika variabel kita tepat, ya, ketika variabel kita itu akurat, maka cenderung dekat dengan memiliki potensi akurasi yang cukup tinggi hasil analisis kita. Saya melihat Anies ini nggak terbendung, ya, selama dia dapat tiket. Kenapa? Karena apa yang ada di dalamnya, Anies itu covernya kuat. Sekecewa apapun di hatinya, sesakit apapun di hatinya misalnya, ya, dengan berbagai upaya untuk menghajar dia. Tetapi Anies pandai untuk menutupi itu, kemudian tetap berkomunikasi kepada publik, meskipun komunikasi ini kepada lawan politiknya elegan, menarik, punya daya, punya magnet yang cukup kuat. Dan masyarakat Indonesia itu akan terhipnotis dengan itu, apalagi Anies punya latar belakang prestasi yang cukup dalam tanda kutip beda daripada yang lain. Katakanlah kalau kemudian kita apple to apple lah, bandingkan dengan yang lain lah. Satu dengan yang lain. Saya pikir Anies secara wajar, normal, dan objektif kita akan mengatakan Anies banyak prestasi. Kalau kemudian orang mengatakan Jakarta nggak berubah, saya pikir ini orang yang memang tidak mau jujur, gitu, terlalu politis. Karena faktor kebencian, karena terlalu politis, atau karena tidak tahuan. Tapi kan kalau kita membuka data, ada banyak perubahan di DKI. Ya kita harus akui siapapun. Ya, ini objektivitas itu harus berani mengakui terhadap kelebihan orang yang
berbeda pandangan politik dengan kita, atau bahkan kalau saya mau membuat sebuah narasi ekstrim, orang akan bisa objektif jikalau dia bisa berani jujur untuk menilai orang yang paling dia benci di dunia. Ya. Jadi kalau dia bisa berani jujur untuk mengatakan menilai orang yang paling dia benci dan paling mengecewakan kepada dia di dunia, dan itu orang yang bisa objektif. Katakan misalnya dia kecewa betul kepada orang, dia marah betul kepada orang, dia benci dan dendam kepada seseorang itu. Tapi ketika seseorang itu diomongkan oleh orang lain, lawan bicara dia tentang dijelek-jelekin, padahal dia tahu soal itu, soal katakan dia nggak jelek, dia harus berani membantah. Itu orang bisa objektif. Kita dalam konteks politik mesti melihat segala sesuatu secara objektif. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bang Tony ini terkait Anies Baswedan ya. Satu lagi Bang Tony ya, masih ada waktu mungkin 3-5 menit ya. Ini mengenai penggalan berita Menko Polhukam Mahfud MD menyebut demokrasi saat ini itu tidak sehat. Kepala daerah terpilih karena cukong katanya. Nah, nanti juga kan di 2024 ini berbarengan juga dengan pilkada nih, Bang Tony. Bagaimana melihat hal ini? Menko Polhukam sendiri menyebutkan hal itu gitu, Bang Tony. Itu artinya Menko Polhukam marah. Iya. Sehat otaknya. Dan kita lihat Pak Mahfud ini termasuk orang yang masih memiliki idealisme lah, dimanapun posisi beliau berada. Dan kita suka orang-orang pejabat yang seperti itu. Dulu Refli Harun misalnya, meskipun jadi komisaris utama tetap kritis. Artinya apa? Harus jujur, harus objektif, harus berani mengungkapkan apa adanya. Gimana demokrasi kita tidak sehat? Ya kita lihat bahwa demokrasi kita demokrasi kapitalis, demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Padahal aturannya jelas, money politik itu dilarang. Tetapi hukum tidak bergerak, hukum tidak jalan, hukum tidak tegak. Apa yang kemudian terjadi? Semua money politik. Coba, semua yang melibatkan money politik, apalagi money politik itu hukumnya bukan hanya cacat secara politik, tapi dipidana. Undang-undangnya kan mengatakan begitu. Siapa yang melakukan money politik itu pidana. Ya coba, di kampung saya itu ada panwas di kampung ya, itu sekaligus nyambi. Ya, nyambi itu artinya sambil menjadi tim ses. Kan lucu gitu loh. Iya. Ya. Orang untuk menjadi anggota DPR itu minimal 10 miliar. Untuk menjadi anggota DPR di DKI itu paling nggak 3 miliar. Untuk menjadi bupati, ya bergantung tempatnya luas atau tidak, kemudian anggarannya APBD-nya besar atau tidak, sumber daya alamnya besar atau tidak. Kalau besar, ya itu bisa ratusan miliar. Ya, kalau nggak besar, mahar politiknya besar ya. Miliar misalnya, kan? Tapi kalau besar, ya APBD-nya besar, kemudian sumber daya alamnya besar. Ya, itu bisa nyampe ke 500 miliar gitu loh. Bisa nyampe bahkan 1 T. Ya, coba kita bayangkan sekarang lagi rame Gubernur Papua ya ditetapkan menjadi tersangka. Lukas NMB. Ya, Lukas NMB. Tapi apa yang saya barusan mendengarkan dari radio swasta juga di jalan ini tadi, itu pengacaranya, Papua kan sama dengan dengan Jakarta. Papua bagian daripada Indonesia. Kenapa tidak dihidup di tengah Papua aja? Ya, ini harus dipisahkan bahwa gubernur itu tidak mewakili sepenuhnya terhadap masyarakat Papua. Kalau gubernurnya korupsi, gitu kan, tidak otomatis masyarakat Papua korupsi, masyarakatnya baik, masyarakat benar. Justru masyarakat Papua harus memberikan dukungan agar betul-betul kalau merasa tidak bersalah datanglah untuk memenuhi panggilan. Kalau ada sakit kan ada mekanismenya. Gitu kan, tidak harus didatangi ke rumah. Itu misalnya. Nah, kenapa kemudian sampai ada ungkapan begini? Mana ada kepala daerah yang tidak korupsi? Yang ketangkap itu kan karena apa saja? Kira-kira seperti itu. Iya. Kecuali mengecualikan Anies Baswedan lah, gitu kan.
Anies Baswedan karena pemilihan kemarin itu dukungan masyarakat tanpa menggunakan uang misalnya, ya akhirnya tidak ada beban. Lalu tidak dicari sampai sekarang juga nggak kelihatan, nggak ditemukan. Tapi yang mereka mengeluarkan dana begitu besar sebagai pemodal, apakah modal itu dari tangan sendiri? Dan tentu saja tidak akan cukup, pasti melibatkan uang atau dana investasi dari pihak-pihak yang lain yang disebut dengan para pengusaha. Dari situ, bagaimana dia nggak membalikan? Maka ada salah satu bupati, nggak perlu saya sebutkan, bupati di sebuah daerah, kemudian ya mana ada kepala bupati nggak korupsi, habis itu dia ditangkap. Sekarang udah masuk. Ya itu kejujuran gitu loh. Nah, bagaimana menghilangkan ini semua? Kalau demokrasi kita berbasis demokrasi Pancasila. Apa demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang melahirkan demokrasi yang berhasil melahirkan para kepala daerah itu adalah orang-orang yang Pancasilais. Bagaimana bisa Pancasilais? Kalau prosesnya Pancasilais. Bagaimana proses Pancasilais? Kalau memang demokrasi ini dibangun dengan penegakan hukum, prosesnya itu ada penegakan hukum, mengikuti aturan yang ada. Khususnya dalam money politik, selama money politik itu tidak dijerat oleh hukum, selama undang-undang terkait dengan pasal terkait dengan money politik itu tidak ditegakkan, maka jangan pernah berharap demokrasi kita akan membaik. Oleh karena itu, mereka yang punya uang, ya, meskipun minus integritas, minus kapasitas, tetapi uangnya cukup banyak dan bisa dengan uang ini mempopulerkan dan membeli elektabilitas, inilah yang akan menjadi kepala-kepala daerah. Inilah yang akan menjadi anggota-anggota DPR, DPRD. Inilah yang akan menjadi pejabat-pejabat tinggi di negeri kita. Dan itulah yang kata Mahfud MD, rusaklah demokrasi kita. Baik, terima kasih Bang Tony Rosin atas dialog di pagi hari ini, tapi kita tetap optimis ya terhadap demokrasi kita tentunya. Oh, harus tetap optimis. Harus makanya tetap kita optimis. bersuara. Betul. Kalau nggak optimis, aku nggak ngomong gitu. Kalau nggak optimis, aku nggak nulis, ngapain juga gitu. Betul. Ini ikhtiar kita bersama ya Bang Tony ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Tony. Insya Allah kita bertemu lagi Rabu depan. Semoga sehat selalu dengan keluarga dan dilancarkan semua aktivitas dan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.